Pagi hari ini tema firman Allah adalah orang percaya sebagai hamba Kristus. Kolose 3 ayat yang ke-24 dipersilakan. Kolose 3 ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga ayat 24 yang kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, puji Tuhan. Menarik Bapak Ibu Saudara, yang digambarkan di sini dikatakan bahwa Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan kita hambanya. Jadi tidak hanya yang biasa kita tahu bahwa Kristus itu adalah sebagai Bapa, tetapi dia juga sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Ada banyak gambaran yang disampaikan oleh firman Allah hubungan antara orang percaya dan Allah itu tidak hanya seperti Bapa dengan anak, karena Bapa dan anak ini ada satu pemahaman di dalam kehidupan daripada saat penulisan firman Allah, di mana di sana dikatakan seorang anak akan diangkat, orang lain akan diangkat menjadi seorang anak. Jadi kalau bapak itu mempunyai anak 2 begitu, tetapi warisan itu hanya diberikan kepada anak yang sudah sah secara hukum, ya. Jadi kalau bapak itu mempunyai 2 anak, tidak semuanya mendapatkan jatah warisan yang sama, tetapi anak yang mendapatkan hak secara hukum diajukan lagi, dialah yang mendapat hak di dalam kehidupannya. Nah, ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita mengenal ada istilah adopsi. Bagi orang percaya kita diangkat, dan itu terjadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga harus kita pahami, ya, bahwa yang menerima janji keselamatan itu pertama-tama adalah untuk orang Yahudi, untuk bangsa Israel. Menarik memang kalau kita menengok sejenak siapakah bangsa Israel itu. Ternyata keturunan daripada bangsa Israel itu, kalau boleh saya katakan, masih ada bau-bau atau memper dengan orang Irak. Karena Abraham itu dari Mesopotamia, dari Ur-Kasdim, adalah satu wilayah yang ada di Irak. Dan bangsa Israel diturunkan dari orang-orang Ur-Kasdim, dari Bapak Abraham. Bapak Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dan 12 anak laki-laki itu menjadi cikal bakal lahirnya 12 suku bangsa Israel. Dan kalau kita lihat, ini menarik. Sampai dengan hari ini yang sudah terjadi pada zamannya Yakub, pada zaman purba kalau boleh saya katakan, ternyata 12 anak itu perkembangannya masing-masing kelompoknya itu ada sampai sekarang. Dan yang terakhir itu kalau tidak salah itu Manase, itu baru ditemukan, dan saya tidak tahu penelitiannya itu untuk membedakan ini suku Ruben, ini suku Benyamin, ini suku Yehuda, entah bagaimana saya tidak tahu prosesnya. Tetapi yang pasti dengan penuh keyakinan diumumkan bahwa suku Manase yang disebut beberapa saat yang lalu sebagai suku yang terhilang, sekarang sudah ditemukan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan satu hak istimewa ketika kita menjadi anak dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dan kita tahu sejarah perjalanan antara bangsa Israel dengan Allah itu luar biasa. Ketika bangsa Israel tahun 70 dihapus oleh Jenderal Titus. Jadi kalau di salah satu buku judulnya itu Survei Perjanjian Baru, itu terbitan Gadomas.
ketika Jenderal Titus menghancurkan tembok Yerusalem, itu ditunjukkan bahwa barang-barang yang ada di Bait Allah itu semuanya dibawa ke Roma, ya. Tetapi yang menarik, tidak ada satu gambar pun yang menunjukkan tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu memberikan satu keyakinan bahwa pada saat itu sekitar tahun 70 bangsa Israel itu ada dan hilang, lenyap. Kemudian tahun 1948 ketika kemerdekaan Israel, bangsa Israel mulai kembali lagi kepada komunitasnya, kembali lagi ke tanah leluhurnya, dan mereka berkembang sampai dengan hari ini. Satu hal yang luar biasa, kalau jujur kita boleh katakan, mungkin kita bisa benci dengan Israel karena memang tindakan-tindakannya itu yang kalau boleh dikatakan sekarang ini luar biasa, ya. Karena memang ada kepentingan-kepentingan mungkin bagi bangsa yang ada. Sehingga ketika mereka melihat kegiatan-kegiatan daripada bangsa Israel ketika berperang dengan Palestina, berperang dengan kelompok-kelompok yang ada, maka kita selalu memberikan stigma yang negatif tentang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekali lagi, bangsa itu kecil, penduduknya tidak banyak, tetapi dia tidak pernah bisa dihancurkan sampai dengan hari ini. Ini adalah sebuah pertanyaan, ya. Saya sangat terkesan beberapa waktu yang lalu Israel mempunyai Iron Dome. Itu ada satu selaput itu yang mengelilingi langit yang ada di Israel. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jalan dan ada rudal, kita lihat rudalnya itu di atas berjatuhan. Setiap kali perjalanan ketika tahun 2019 yang lalu saya ke Israel, ketika ada dentuman lalu di atas itu mulai ada pecahan begitu, dan kita lihat ada sinar terang begitu, maka guide-nya berkata kita diam sejenak. Jadi bisnya berhenti dan semua berhenti itu melihat, dan tour guide-nya itu mengatakan itu kehebatan daripada Iron Dome. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat antara Kristus dengan orang percaya, yang orang percaya dikatakan sebagai hamba, memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Tugas daripada seorang hamba itu melayani dan bekerja sesuai yang ditentukan oleh tuannya. Lalu kemudian tugas seorang tuan memberi upah kepada hambanya sesuai dengan hasil kerjanya. Jadi ini memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita ketika kita melayani segala sesuatu yang mungkin orang katakan itu, satu lagu mengatakan kerja buat Tuhan terlalu manise, biar sonder gaji terlalu manise. Tetapi tidak demikian sebenarnya. Tuhan tidak pernah tidak memberikan upah di dalam kehidupan orang-orang yang bekerja untuk melayaninya. Kita mungkin tidak seperti gambaran kita ketika kita selesai bekerja langsung diberi upah. Tetapi kita menunggu upah itu selama beberapa saat. Ketika sudah pada waktunya Tuhan, upah itu bisa diberikan macam-macam bentuknya. Mungkin bisa kenaikan pangkat, mungkin Tuhan buka jalan kita mempunyai sesuatu. Intinya ada sesuatu yang meningkat, ada sesuatu yang bertambah di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita harus sadar ada sebuah dorongan yang luar biasa di dalam Tuhan untuk setiap kehidupan kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, Tuhan tidak akan menuntut segala sesuatu yang kita tidak bisa. Tuhan tidak menuntut segala sesuatu yang tidak kita punya, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada satu perumpamaan, kita mau lihat di dalam Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Perumpamaan tentang mereka. Sebab
Ya. Dalam Matius 25 kita mendapatkan satu gambaran yang memperjelas tentang kedudukan kita sebagai hamba dan Kristus sebagai tuannya. Di sana dikatakan bahwa ada seorang yang mau pergi ke luar negeri dan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu talenta itu sekitar 6.000 dinar, ya. Yang beberapa negara yang masih pakai mata uang dinar itu salah satunya adalah Irak. Dan nilainya cukup besar jika dibanding dengan rupiah. Kalau Israel itu shekel itu tidak terlalu, hanya sekitar 4.000, 3.000, 4.000 berapa, ya. Tetapi dinar itu nilainya cukup besar. Sehingga ketika perang Irak yang lalu kita mendengar adanya penyelundupan harta yang dari Irak, karena memang nilainya kalau dikuruskan dengan dolar apalagi dengan rupiah itu jumlahnya sangat luar biasa. Nah, kita boleh melihat di sini bahwa kehidupan antara Tuhan sebagai Tuan dan kita sebagai hamba digambarkan dengan seorang tuan yang memberikan talenta kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sempat saya lihat sebentar, jadi satu talenta itu sekitar 6.000 dinar, ya. Dan itu jumlah yang cukup besar. Dan masing-masing ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Dan kalau kita melihat tentang keberadaan dinar, kita ingat bahwa dinar itu adalah upah orang bekerja satu hari pada zaman itu. Ya, jadi orang bekerja satu hari dari pagi sampai sore itu upahnya 1 dinar. Dan kalau 6.000 ya dibagi 365, ya. Itu dapat berapa talenta. Dan di sana kita boleh melihat bahwa talenta yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya itu tidak hanya diberikan, tetapi ada konsekuensi yang harus mereka kerjakan. Kita tidak bisa menyangkal ketika kita berbicara mengenai kekristenan dimulai dengan pelayanan rasul-rasul, ya. Dan rasul-rasul dipilih oleh Tuhan sendiri, ya. Jadi kalau rasul itu adalah orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan, melayani bersama-sama dengan selama beberapa waktu. Dan kita melihat rasul-rasul itu mereka dididik langsung oleh Tuhan. 12 rasul ini adalah orang yang istimewa. Mengapa mereka disebut sebagai rasul? Karena mereka adalah orang yang pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika memutuskan Yudas sudah tidak lagi menjadi rasul, untuk menentukan rasul yang baru, kalau boleh saya katakan itu cukup jelimet. Jadi harus berpuasa lalu kemudian membuang undi, barulah kemudian terpilih Matias untuk menggantikan Yudas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasul itu mempunyai utusan Kristus, ya. Jadi dia dilatih, dididik sendiri oleh Tuhan Yesus. Dari 12 orang itu berkembang menjadi 70, berkembang menjadi 120. Ini adalah menunjuk kepada mereka yang menerima baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan yang menarik, loteng Yerusalem ini menjadi satu-satunya yang ada pada zaman Yesus dan masih dijaga sampai dengan hari ini. Kalau penemuan-penemuan yang lain itu memang ada yang direnovasi, ada yang dirubah ketika tentara-tentara Salahuddin menyerang Yerusalem. Itu bangunan-bangunan yang ada pada saat itu di dalam tembok Yerusalem itu dihancurkan semua. Hanya tinggal ini loteng Yerusalem, tempat daripada Tuhan Yesus, dan sekarang menjadi Bible Society milik daripada Israel. Jadi LAI-nya Israel itu ada di situ kantornya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita boleh melihat setelah 120 orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pada hari yang terakhir saat pencurahan Roh Kudus, Petrus tampil sebagai seorang pembicara. Dan Petrus katakan, firman Tuhan katakan hari itu masih pagi. Petrus berkhotbah dan khotbahnya ini menarik. Petrus mengutip perjanjian lama dan menggabungkannya dengan perjanjian baru. Dan di sana Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dan setiap orang yang mau diselamatkan itu harus melalui Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 120 orang itu menyebar ke berbagai bangsa. Karena kita lihat pada saat Petrus dan murid-murid kepenuhan Roh Kudus, ada banyak orang-orang Yahudi diaspora. Jadi orang-orang Yahudi oleh karena pembuangan yang pertama, mereka dibuang ke Babel dan mereka sekarang kembali. Dan mereka itu ada orang-orang yang dikatakan di firman Allah, ada orang-orang ada orang yang dari Afrika, lalu kemudian dari Asia, mereka ada di sana. Dan rupanya mereka ini dipersiapkan oleh Tuhan menjadi duta-duta ketika mereka kembali. Dan itu terbukti ketika Rasul Paulus pernah ke Roma. Di sana dia sudah mendapati kelompok-kelompok orang percaya akibat daripada orang percaya yang menyaksikan khotbah Petrus. Dan ketika mereka kembali ke Roma, ternyata mereka juga memberitakan Injil di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa loteng Yerusalem itu Injil tersebar kemana-mana. Dan yang luar biasa salah satunya itu adalah Thomas. Dia sampai di Kalkuta di India dan ada gerejanya di sana, plus dengan satu lukisan yang menggambarkan keberadaan Thomas ketika melayani di India. Nah, di sana kita boleh menyaksikan hebatnya peristiwa loteng Yerusalem itu sampai menggemparkan seluruh dunia. Nah, kembali lagi setelah tuannya itu memberikan kepada hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, dia pergi. Dalam waktu yang cukup lama dia pergi, dan masing-masing hamba yang menerima 2, 5, 2, 1, dia juga mengembangkan. Yang menarik, yang 5 memberi laporan menjadi 10, yang 2 memberi laporan menjadi 4, yang luar biasa yang 1. Dia katakan dia takut kepada tuannya dan dia tidak melakukan apa-apa. Sudah bisa bayangkan 6.000 dinar tidak dibuat apa-apa, hanya disimpan saja. Dan itu membuat Tuhan marah. Dan Tuhan melihat apa yang menerima satu talenta itu tidak melakukan apa-apa. Tuhan melihatnya sebagai seorang hamba yang malas, seorang hamba yang tidak mau bekerja. Dan Tuhan meminta yang 1 talenta itu dan menghukum hamba yang tidak setia. Nah, kita mau melihat satu pelajaran yang indah. Tuhan sangat senang dengan orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang berbuah, ya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berbuah. Berbuah di dalam kebaikan kepada keluarga, berbuah kebaikan kepada sesama, dan kebaikan itu menjadi saksi untuk orang lain juga percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi di dalam kehidupan kita dimanapun berada, kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi tidak harus berbicara, tetapi bagaimana gaya hidup kita, gaya bicara kita, gaya kasih kita, itu sudah mencerminkan siapakah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh murid-murid, ya. Ketika murid-murid pertama kali di Antioquia, mereka disebut sebagai orang-orang Kristen. Jadi kalau Antioquia tempat orang-orang murid-murid Tuhan disebut Kristen pertama kali, itu ada di Syria. Jadi memang kelompok-kelompok yang mau ke sana itu memang
kelompok-kelompok, kalau boleh saya katakan mereka harus tanda tangan kalau mati tour guide tour ini tidak bertanggung jawab. Jadi kalau pergi di sana karena situasinya perang, dan terakhir saya mengikuti, memang di sana ada kelompok orang-orang Yahudi, ada kelompok orang-orang Kristen yang diam di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini jelas memberikan satu gambaran di dalam kehidupan kita bahwa di dalam pekabaran Injil itu tidaklah mudah. Orang yang tidak dipenuhi oleh kasihnya Kristus, orang yang tidak dipenuhi oleh kuasanya Kristus, dia tidak bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Karena bagi orang percaya yang dia saksikan itu adalah Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Dan Kristus yang ada di dalam kehidupannya itu tidak hanya Kristus yang mempertontonkan kuasanya, tetapi juga mempertontonkan bagaimana kearifannya di dalam kehidupannya. Saya bersyukur kepada Tuhan, beberapa kali Opung melayani di RKPD Tuban, seringkali mendapatkan olokan-olokan. Jadi seperti Yesus yang disebut sebagai anak Allah, dikatakan masa Allah punya anak, ya, disindir-sindir seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang untuk membuat kita membenci orang itu, tetapi justru membuat kita semakin mengasihi. Karena orang membenci karena mereka tidak tahu. Tetapi ketika orang mengetahui arti dan keberadaan daripada Injil sebagai firman Allah, maka dia akan menerima itu sebagai sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong setiap kehidupan kita untuk selalu mempunyai waktu setiap hari, apakah itu pagi atau malam, saudara punya waktu untuk paling tidak mengerti firman Allah itu seperti apa. Mungkin mulai dari Kejadian, atau mungkin mulai Mazmur, atau mungkin melalui kitab Injil. Baca saja satu hari satu fatsal, satu hari satu fatsal. Mungkin saudara berpikir nambahi gaweane Mas Yun, ya betul memang. Tetapi waktu mungkin 30 menit sebelum kita tidur, 15 menit sebelum kita tidur, saudara bisa membaca satu kitab itu satu fatsal. Nah, itu akan memberi sebuah keuntungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kecintaan kepada firman Allah akan membuat satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang peka ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Kita akan peka ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu akan membuat kita cepat berbalik kepada Tuhan, cepat minta ampun kepada Tuhan, dan pengampunan itu diberikan kepada kita. Saya ingat ayah saya pernah bercerita, suatu saat dia diberi, katanya orang yang beri itu batu mustika, ya. Jadi itu memang batunya itu kecil, tetapi ayah saya bilang kalau diletakkan di air atau apa, itu sinarnya itu macam-macam warnanya. Jadi tempat itu dipenuhi dengan macam-macam sinar. Dan orang itu mengatakan, saya sudah tidak kuat lagi Pak Slamet, lalu batu itu diserahkan. Nah, yang luar biasa, ayah saya sudah niat batu itu akan dihancurkan. Tetapi hari itu karena kesibukan yang ada, ayah saya lupa dan ayah saya tidur. Dan itu ditaruh di bawah bantalnya. Dan ayah saya bilang, ketika batu itu ditaruh di bawah bantal, ayah saya lupa. Dan ketika ayah saya lupa, ini saudara, ayah saya katakan badannya itu seperti greges-greges begitu, tidak enak. Lalu kemudian ayah saya berdoa, dan apa yang Tuhan ingatkan, ada sesuatu hal yang harus dimusnahkan oleh ayah saya. Ayah saya ingat lalu mengambil batu mustika itu dan dihancurkan. Kemudian ayah saya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Semua orang dalam kesulitan. Nah, inilah yang harus kita tampilkan di tengah-tengah dunia, bahwa setiap kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita saksikan. Ya, ketika hidup kita diberkati, ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, orang akan melihat di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang, justru kita boleh mempermuliakan Tuhan.
Dan itu yang membuat daya tarik orang untuk percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Saya rindu setiap kehidupan jemaat Tuhan adalah jemaat yang menjadi saluran kasih-Nya Tuhan. Saluran kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah masyarakat, saluran kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah keluarga, saluran kasih-Nya Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita mohon kemurahan Tuhan supaya kita senantiasa menjadi saluran kasih-Nya kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.